Tanggal 26 November, hari ke-331. Bacaan Galatia pasal 1 sampai pasal 6. Bebas untuk mengasihi, bukan untuk berdosa. Garis besar. Setelah Paulus kembali dari perjalanan misinya yang pertama, para pemimpin gereja di Yerusalem menegaskan keputusan penting. Seseorang tidak perlu menjadi Yahudi terlebih dahulu untuk menjadi Kristen. Kisah Para Rasul pasal 15. Namun, setelah keputusan itu pun, Paulus masih harus menghadapi kelompok yang ingin menambahkan persyaratan hukum Yahudi kepada Injil. Sebuah praktek yang mengaburkan kesederhanaan dan kemurnian keselamatan oleh iman. Paulus menegaskan dengan tegas, keselamatan bukan hasil menaati hukum Musa. Hukum memperbudak, iman kepada Kristus membebaskan. Tetapi kebebasan dalam Kristus bukan izin berbuat dosa, melainkan undangan untuk melayani dalam kasih. Galatia pasal 5 ayat 13. Renungan harian. Bayangkan Anda menghadiri pernikahan yang aneh. Saat upacara dimulai, kedua calon mempelai saling memegang tangan dan mulai membaca daftar kewajiban satu sama lain. Kamu harus mencuci piring setiap malam. Kamu harus memasak setiap hari. Kamu harus memotong rumput. Kamu harus merapikan tempat tidur. Apa yang salah? Mereka mencoba mengatur dengan daftar kewajiban apa yang seharusnya dilakukan dengan sukarela karena kasih. Sekarang lihatlah kehidupan rohani Anda. Apakah hubungan Anda dengan Tuhan lebih terlihat seperti daftar aturan yang panjang, atau relasi kasih yang bertumbuh? Seseorang yang dipimpin Roh tidak membutuhkan hukum untuk berbuat benar, karena motivasi kebenaran lahir dari hati yang telah diubahkan, bukan dari daftar aturan. Tanpa buah Roh, semua usaha religius hanya menjadi kebisingan agama. 1 Korintus pasal 13 ayat 1. Hari ini, pilih satu aspek buah Roh dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Berdoalah agar Roh Kudus menumbuhkan sifat itu dengan nyata dalam tindakan dan sikap Anda sepanjang hari. Taat tanpa kasih melahirkan kesombongan. Taat dalam kasih melahirkan kebebasan. Pendalaman. Berapa banyak buah? Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Paulus tidak menggunakan kata buah-buah, melainkan buah Roh. Ini berarti 9 karakter itu, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya, bukanlah 9 pilihan terpisah, tetapi satu kesatuan yang lahir dari hidup yang dipenuhi Roh. Dekat dengan Roh menghasilkan sebuah buah, bukan sebagian. Galatia, tulisan besar dan tegas. Galatia pasal 6 ayat 11. Paulus menulis, lihatlah betapa besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu. Ada beberapa kemungkinan. Paulus mungkin memiliki gangguan penglihatan. Mungkin duri dalam dagingnya. 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Sehingga ia menulis dengan huruf besar. Ia biasanya mendiktekan surat-suratnya. Roma pasal 16 ayat 22. Lalu menambahkan salam tulisan tangan. 1 Korintus pasal 16 ayat 21. Atau ia menulis huruf besar untuk menegaskan keaslian surat itu karena orang Galatia
mungkin pernah menerima surat palsu. Apapun alasannya, Paulus ingin memastikan bahwa pesan ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena Injil yang sejati tidak boleh dikacaukan oleh hukum atau tradisi manusia. Demikian renungan hari ini. Untuk mendengarkan pembacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang ditampilkan di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.